Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Persikabo dengan PSM Makassar, di mana PSM Makassar berhasil meraih 3 poin setelah mengalahkan Persikabo dengan skor 0-1. Jadi saya ingin langsung aja bahas di babak pertama ya. Sebenarnya untuk PSM Makassar, ini kalau boleh saya bilang ketemu musuh yang sepadan ya, Persikabo. Karena apa? Skema permainan dari kedua tim ini benar-benar sama. Untuk menyerang mengandalkan passing cepat, mengandalkan sektor tengah ya, lalu sektor sayapnya juga hidup. Lalu untuk bertahan kedua tim juga sama-sama lebih condong mempertahankan di zona areanya sendiri gitu. Jadi artinya di sini pertandingan cukup berimbang. Bahkan di babak pertama pun peluang dari kedua tim ini juga sama-sama berimbang ya. Tapi di sini memang yang saya lihat perbedaannya PSM Makassar ketika tidak adanya Yuran Fernandes dan Erwin Gutawa adalah pada saat melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Di sini kan Yuran dengan Erwin Gutawa terkena akumulasi ya, jadi nggak bisa bermain, maka ada Akbar Tanjung, Agung Manam, dan Tahar yang bermain. Jadi perbedaannya sebenarnya hanya untuk transisi penyerangannya aja. Kalau untuk bertahan ini sama-sama bagusnya lah, walaupun nggak ada Erwin Gutawa dan Yuran, untuk bertahan masih bagus. Tapi untuk melakukan transisi ini memang terlihat tidak adanya Erwin Gutawa ya, terutama itu terlihat seringkali telat untuk membangun serangan. Jadi di sini berapa kali Persikabo ini kalau boleh saya bilang ini sangat kuat di lini tengahnya karena adanya Bruno Dibal dengan Roni Sugeng. Jadi berapa kali kedua pemain ini berhasil masuk dari area tengahnya dulu dari PSM Makassar. Ya, sedangkan untuk PSM Makassar ya memang ada peluang ya di babak pertama ini juga sama seperti Persikabo. Tapi sebenarnya peluang emas dari kedua tim ini juga masih sama-sama minim. Paling hanya peluang-peluang yang setengah-setengah aja gitu, yang nggak terlalu berbahaya lah untuk kedua gawang dari Persikabo dan PSM. Artinya memang kedua tim ini sama-sama ketat saat bertahan. Dan untuk menyerang juga sama-sama bagus ya. Ini yang saya bilang bahwa PSM Makassar bertemu dengan tim yang sepadan. Lalu kita masuk di babak kedua. Di babak kedua, di sini Tavares menurut saya cukup beresiko pada saat Kenzo ditarik menggantikan Sananta. Kenapa saya bilang beresiko? Karena sebenarnya PSM Makassar dengan Persikabo ya, seperti di babak pertama, ini benar-benar berimbang banget. Bahkan PSM Makassar pun untuk menciptakan peluang, ini juga sama peluangnya dengan Persikabo. Jadi benar-benar berimbang. Ya, terutama dari lini tengah ya. Di babak pertama saya sudah bilang bahwa PSM Makassar seringkali kerepotan di lini tengahnya dari kerjasama Dibal dengan Roni Sugeng. Tapi di sini Tavares justru mengganti Kenzo dan memasukkan Sananta. Saya sudah bilang kemarin saat lawan Persis Solo ya, ketika Sananta bermain dengan Pluim dan juga Everton ya, trio dari PSM, ini kan artinya Bernardo Tavares menginginkan gol ya untuk PSM Makassar. Tapi sebenarnya untuk peluang yang tercipta pun ya PSM Makassar ini masih minim. Jadi ini menurut saya resiko karena justru Kenzo yang di lini tengah ini diganti oleh pemain depan. Memang ada plus minusnya ya ketika membangun serangan, mungkin maksud dari Tavares di lini depan dari PSM Makassar lebih tajam lagi untuk menciptakan peluang ya. Tapi sebenarnya ini pun nggak memberikan dampak positif. Penyerangan PSM Makassar justru walaupun memasukkan Sananta, ini tetap masih belum berjalan dengan bagus. Bahkan nggak menciptakan peluang sama sekali ya dari Muhammad Rizky Pratama, Sananta masuk, Pluim, Everton, ini nggak memberikan peluang sama sekali. Justru karena Kenzo diganti, Persikabo ini berapa kali bisa memanfaatkan kekosongan lini tengahnya PSM untuk menciptakan peluang. Jadi menurut saya ini keputusan pergantian pemain ya, mengorbankan pemain tengah Kenzo diganti pemain depan Sananta, ini merupakan keputusan yang cukup beresiko kalau menurut saya. Nah, lalu terjadilah kemelut ketika Bruno Dibal melakukan handsball ya. Jadi di sini kan mendapatkan penalti ya untuk PSM Makassar, dan di situ memang Everton dan Pluim sudah diganti oleh Bisa ya masuk, Tetan masuk, lalu ada satu lagi pemain muda dari PSM. Jadi memang di sini yang saya lihat pergantian pemain intinya PSM oleh Bernardo Tavares ya, Pluim dan Everton. Ini yang saya lihat karena memang Tavares seperti sudah menganggap pertandingan ini selesai. Kayaknya sudah hasil imbang gitu loh. Karena memang sudah untuk menciptakan peluang ternyata nggak berhasil walaupun Sananta masuk. Jadi mungkin yang diharapkan oleh Bernardo Tavares seperti komentatornya bilang ya mungkin strategi terakhirnya memasukkan pemain yang jarang dimainkan.
Ya, komentatornya kan bilang seperti itu ya, Rensu ya, Bang Rensu. Jadi memang ini ada benarnya juga, karena Bisa ini kan jarang sekali tampil ya. Jadi mungkin ada pembugaran juga lah yang haus akan gol gitu ya. Dan ternyata ketika M. Arfan memberikan bola mati, servis bola mati, di sini Bruno Tibal melakukan handsball. Apakah itu layak penalti? Iya, itu jelas sekali layak penalti. Kenapa? Karena bola dari M. Arfan itu jelas membuat arah bola ini belok. Ya, arah bola ini belok karena terkena tangan dari Bruno Tibal. Jadi itu layak penalti, sangat layak penalti. Keputusan wasit sudah sangat tepat. Tapi memang yang disayangkan untuk saya, kenapa kapten dari Persikabo, Manahati Lestusen, itu terlalu berlebihan memberikan protes. Karena kejadian seperti ini pun dialami oleh PSM saat berhadapan dengan Persis Solo. Ya, bagaimana gol Everton dianulir, lalu gol dari Yance juga, ya walaupun masih 50-50 ya, gol atau tidak ya. Tapi apa yang dilakukan oleh para pemain PSM Makassar ya sudah menerima keputusan wasit, menghargai tanpa melakukan protes yang berlebihan. Walaupun memang momen di saat ini itu di menit-menit terakhir ya, kalau nggak salah di menit 88 itu PSM Makassar mendapatkan penaltinya gitu. Tapi ya menurut saya tetap ya, namanya pemain harus memiliki attitude yang bagus, attitude yang baik. Jangan sampai berlebihan dengan keputusan wasit yang sebenarnya juga harusnya para pemain Persikabo pun kaptennya harusnya tahu ya, karena di sini Bruno Tibal nggak memberikan protes yang berlebihan. Artinya Bruno Tibal memang mengakui kalau itu handsball. Tapi justru para pemain Persikabo lainnya seperti terprovokasi ingin melakukan protes, seakan-akan ingin wasit ini berubah pikiran jadi nggak penalti. Ya ini justru menjadi pertanyaan, kalau karena protes para pemain Persikabo justru wasit menjadi berubah ini ya, keputusan jadi nggak penalti, itu justru kualitas wasit dipertanyakan. Tapi di sini justru saya acuki jempol untuk wasit yang memimpin pertandingan kali ini, karena walaupun mendapatkan provokasi dari para pemain Persikabo, tapi wasit tetap memberikan itu penalti secara tegas gitu ya. Bahkan kapten dari Persikabo, Manahati Lestusen, mendapatkan kartu kuning karena protes yang berlebihan. Untungnya itu nggak kartu merah ya, karena Manahati setelah mendapatkan kartu kuning terus protes gitu loh. Ini menurut saya harus emosionalnya, temperamentalnya harus diperbaiki, karena attitude itu lebih penting daripada skill individu apapun. Mau kamu mau tim pemain bagus pun, tapi kalau attitude-nya jelek percuma, nggak akan dipakai gitu loh. Jadi semoga ini emosional dari Manahati Lestusen bisa menjadi evaluasi agar di pertandingan kedepannya justru emosional ini nggak berdampak negatif kepada tim. Ini hampir mengingatkan saya kepada PSM Makassar pada saat musim lalu ini. Ada pemain yang seperti ini soalnya dari PSM Makassar yang emosionalnya hampir sama seperti Manahati di musim lalu ya. Ini hampir mengingatkan saya. Tapi untungnya untuk saat ini PSM Makassar tidak ada pemain yang seperti itu ya. Ini cukup bagus ya, terus bisa menghargai keputusan wasit gitu. Walaupun memang kadang keputusan wasit juga tanda kutip gitu ya. Jadi akhirnya Sananta dengan tenang bisa menciptakan gol melalui titik putih. Itu mental yang berbicara ya. Komentatornya juga bilang karena itu ya memang sudah mutlak itu harus gol ya. Jadi mental yang berbicara, dan di sini Sananta cukup bagus, mentalnya cukup baik, bisa mengeksekusi penalti dengan tenang ya, kalau boleh dibilang ya ke tengah gitu ya. Jadi ini review yang saya bisa berikan dari pertandingan Persikabo dengan PSM Makassar. Kesimpulannya untuk kedua tim sama-sama berimbang, sama-sama sedikit menciptakan peluang, karena memang kedua tim bermain cukup rapat ya di sektor lini belakangnya. Tapi di babak kedua memang ketika Kenzo ditarik menggantikan Sananta, ini ada momen di mana Persikabo bisa justru dengan mudah masuk ke area tengahnya PSM Makassar. Walaupun di sini penampilan Ananda Rehan juga cukup bagus ya untuk memberikan cover kepada Pedro maupun dengan Bruno Tibal ya. Ini juga cukup bagus Ananda Rehan. Ya, jadi selamat untuk PSM Makassar, kalian mendapatkan 3 poin, 10 pertandingan beruntun tanpa terkalahkan, dan besok akan berhadapan dengan Persita Tangerang. Ya, ini saya kasih tahu clue-nya dulu ya, nanti saya akan buat video previewnya. Persita Tangerang ini hampir sama dengan Persikabo, tapi kalau boleh saya bilang Persita Tangerang ini masih sedikit lebih baik daripada Persikabo. Nanti kita bertemu dengan previewnya aja ya, antara Persita Tangerang dengan PSM Makassar, karena ini bermain di kandang Persita Tangerang ya, jadi nggak jauh jaraknya dari Bogor ke Tangerang ya, paling hanya 1 jam. Lalu untuk Persikabo berhadapan dengan Rans. Jadi di kandang Persikabo ini saatnya Persikabo bisa melampiaskan kekalahan lawan PSM Makassar, karena di 3 pertandingan terakhir sebelum lawan PSM ini kan Persikabo tanpa terkalahkan ya.
Jadi besok bertemu dengan Rans ya, semoga Persikabo bisa kembali lagi menunjukkan permainan yang seperti tadi, karena tadi sudah bermain cukup bagus. Hanya saja memang sorotan saya kepada Kapten Manahati Lestusen di pertandingan kali ini, jangan terlalu temperamental lagi atau emosionalnya bisa diredam gitu ya. Walaupun memang keputusan wasit mau benar atau tidak, ya hargai aja sudah keputusan wasit, karena nggak ada VAR di sini. Jadi percuma mau perdebatin kayak apapun, keputusan wasit tetap mutlak gitu. Ya, jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.